Yang disayangkan dari kasus anak tadi, katanya bidannya habis motong cuma bilang itu cuma kepotong dikit kok, nggak masalah. Dan Ibu bidan, ini masa depan. Kok bisa-bisanya nggak masalah? Ini masalah besar. Well, tergantung bentuknya sih besar atau enggak, tapi ini masalah. Pernikahan sejenis di Cianjur. Ya Allah. Kronologi pernikahan sesama jenis di Cianjur. Akad nikah sempat dilarang. Astagfirullahalazim. Paringono sabar. Kuat selamat langgeng sentoso. Sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayu. Sempat dilarang. Ya emang harus dilarang, kocak ke. Emosinya sampai dengan baik. Yo, aneh banget perkara sumpah dah. Ada sebuah potongan payudara ditemukan oleh anak kecil saat tengah mencari ikan di Adventureland. Anak-anak ini lagi nyari ikan seperti biasa. Maksudnya zaman bocah kan kita seru sekali kan kalau nyari ikan bersama kawan. Habis nyari ikan, kita bakar, kita makan. Kalau ketemu payudara, masa kita bakar kita kenyal bro. Terus ini juga datang dari Desember awal-awal. Jadi ada orang cerita gitu di TikTok. Sepertinya mas-mas ini dokter atau perawat gitu. Mas-mas ini menceritakan tentang kejadian yang terjadi sejak tanggal 17 November lalu. Tapi baru mulai rame ya awal-awal Desember. Lokasi kejadian itu sendiri di Lahat, Sumatera Selatan. Jadi ada sunat massal gitu. Diikutin sama anak-anak. Nah di hari itu, seorang bidan ada yang tidak sengaja. Kita harus... itu bold dan underline, itu tidak sengaja, nggak mungkin sengaja dong. Tidak sengaja memotong pucuk anu korban serta saluran kencingnya. Namun si bidan bilang, taruh, ini bener apa enggak sih gua? Namun si bidan bilang kalau itu cuma kepotong dikit, nggak masalah. Kepotong dikit nggak masalah. sunatan massal, kepala burung anak ini nggak sengaja kepotong. Karena kepala burung banyak pembuluh darah, jadi setelah kepotong sempat terjadi perdarahan. Terus dia juga motong lubang kencing, terjadi gangguan kencing, bahkan sampai terjadi masalah kejiwaan. Anaknya jadi mudah marah dan sering bunuh diri. Kebetulan karena aku sering nyunat di sunatan massal, dan aku pernah juga nih di IGD ketemu pasien yang bawa burungnya yang udah kepotong terus pengen disambungin lagi. Jadi aku mau ngasih tips gimana cara pencegahan dan penanganannya. Kepala burung kepotong paling sering terjadi karena yang sunat pakai teknik gulotin. Teknik ini kebiasaan dari zaman dulu, jadi kulitnya ditarik terus ditahan dan langsung dipotong. Nah, tapi karena mungkin secara perhitungan gak masuk, ini kan caranya adalah kulitnya ini buat cewek-cewek, mungkin bisa di skip aja bahasa ini karena ini tentang cowok-cowok. Tapi ini juga sebenarnya berguna kalau lu punya anak cowok sih, karena kan nanti akhirnya lu yang yunatin juga. Pokoknya gini, kulitnya ini dia ditarik, terus bagian sininya dipotong. Tapi di beberapa kejadian mungkin karena kurangnya perhitungan atau apa, ada kesalahan pengguntingan yang harusnya di ujung malah rada ke kiri. Akhirnya kepotonglah anunya dan jadi masalah. Ini gue penasaran deh, kalimat cuma kepotong dikit nggak masalah ini mulai di mana? Kenapa itu sering kali dilakukan di sunatan massal menurut dokter ini? Karena lebih cepat. Gulotin lebih cepat karena langsung dipotong. Kalau aku lebih menyarankan teknik dorsum sisi dan sirkumsisi. Jadi kulit burungnya itu dipotong dulu bagian atas. Ini boleh gak sih sama YouTube ya? Harusnya boleh lah ya. Jadi kan jelas kelihatan kepala burungnya dan gak akan kepotong. Tapi mau sejago apapun, kalau yang namanya apes dan taktik, kepala burung tetap bisa kepotong. Yang disayangkan dari kasus anak tadi, katanya bidannya habis motong cuma bilang itu cuma kepotong dikit kok, nggak masalah. Dan Ibu bidan, ini masa depan. Kok bisa-bisanya nggak masalah? Ini masalah besar. Well, tergantung bentuknya sih besar atau enggak, tapi ini masalah. Kok bisa nggak masalah? Kasian, dia besar dan tumbuh, kemudian waktu mau menikah di unboxing sama istrinya kaget. Papa, kok perasaan yang dulu aku lihat nggak gini? Wah, kamu pernah lihat di mana enggak? Terus kayak,
Aduh. Besoknya malah terjadi perdarahan dan gangguan kencing karena kepala burungnya udah kepotong. Padahal kalau baru kepotong, itu kepala burungnya jaringannya masih hidup. Seharusnya dibersihin dengan air infus, dimasukin ke dalam kasa, dimasukin ke dalam kantong plastik, terus itu dimasukkan ke dalam kantong yang berisi es batu. Dalam waktu 8 jam pertama harus dibawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis urologi atau bedah plastiknya untuk dioperasi biar dia nyambung lagi sebelum jaringan kepala burungnya mati. Kalau penanganannya cepat dan tepat, kepala burungnya itu bisa nyambung lagi secara estetik dan berfungsi normal. Sayangnya pada kasus anak tadi karena udah dibiarin sampai besok, pas dibawa ke dokter itu udah nggak bisa dioperasi untuk disambungin lagi karena jaringan kepala burungnya udah mati. Jujur aku kasihan banget dan aku berdoa semoga kejadian ini nggak sampai terulang lagi. No, adek. Gimana masa depannya, no? FYI, terlihat sederhana tapi dampaknya besar sekali. Kepala anu yang terpotong itu tidak mempengaruhi dua fungsi utama dari anu, yaitu kencing dan seksualitas. Namun, bukan berarti dampaknya tidak ada. Contohnya, rasa sakit luar biasa. Tentu saja, gue ngebayanginnya aja, yuk. Ya. Lu pernah gak sih kejepit resleting? Nyangkut gitu, pernah gak sih? Itu aja lo sakitnya kayak mau meninggal, bro. Kayak dunia kiamat. Gimana kepotong? Rasa sakit luar biasa, pendarahan, infeksi kalau lukanya nggak dirawat, saluran kencing tertutup kalau sampai tersumbat, disfungsi seksual bisa sampai tidak bisa ereksi, yo kesulitan orgasme, penyempitan selalu, yo adek. Terus gimana? Hah? Terus gimana? Aduh, kesian sekali loh. Jadi setelah selesai dilakukannya praktek sunat tersebut, oknum bidan memberitahu kepada ayah korban alat vitalnya sedikit terpotong, tapi itu bukan suatu masalahan. Nih dia ngomong dalam kondisi gemeteran nggak? Gue ngebayangin dia gemeteran sih ngomong. Nggak masalah kok pak, ini masih bisa dipakein. Ya masih bisa. Zaman itu disinyalir hanya untuk menenangkan keluarga korban. Ternyata malam hari korban pendarahan hebat, sakit ketika buang air kecil, bahkan psikis korban juga terganggu. Aduh, kabarnya sekarang kayak apa ya, Dek? Semoga sehat. Kita pun menenangkan hanya keterangan-keterangan semu, bro, yang kita bisa berikan. Ini saran untuk kepada bapak-bapak. Aduh, gue juga lagi, gue kan pasti bakal nyunatin anak gue. Berhati-hatilah dalam memilih tukang sunat. Tapi juga gue di sisi lain gak bisa menyalahkan ini, maksudnya tadi kan terjadinya di sunatan massal ya, dan sunatan massal tuh sebenarnya fungsinya ya baik gitu untuk orang-orang yang ekonominya tidak tercukupi, bisa terbantu gitu. Tapi kalau misalkan sampai kayak gini, ini dimintain pertanggungjawaban siapa? Masa depan loh ini. Aduh. Hati-hati ya bapak-bapak sekalian. Saya juga akan hati-hati, saya akan memilih untuk sunat mungkin pakai laser. Karena dulu gue sunat aja tuh, gue nggak tahu ini metodenya apa ya. Tapi seinget gue disemprot pakai semprotan pengurang rasa sakit. Kebayangnya sih gue kayak, lu tau kan orang main bola tuh kalau misalkan cedera biasanya dia disemprotin sama yang apa P3K apa sih itu yang lari-lari terus bawa tenda, tandu. Biasanya kan disemprotin gitu kayaknya untuk ngilangin rasa sakit. Dan gue kayaknya disunatnya dulu pakai itu. Untung berhasil loh men. Gila takut banget gue. Mungkin bisa ikutin kata mas-masnya, maksudnya gunakan proses sunat yang lebih aman. Jangan yang ditarik terus digunting, tapi lebih ke kayak diiniin dulu, terus dibuka, terus baru gitu. Kebayang kan? Kebayang lah harusnya. Tolong jangan berpikiran kotor ya, ini masa depan bro. Terus, ini sebenarnya pengen gue bahas gak sih waktu itu, terus lupa gitu ke-skip. Pernikahan sejenis di Cianjur, ya Allah. Kronologi pernikahan sesama jenis di Cianjur, akad nikah sempat dilarang. Astagfirullahalazim. Paringono sabar, kuat selamat langgeng sentoso. Sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayu. Gua nggak tahu gimana lu ya. Tapi gua ngeliat dari belakang, gua bisa kelihatan loh kalau ini cewek. Menurut gua, coba suaranya. Saya terima nikah Jazz Nurisa binti Dayat dengan mas kawin tersebut dibayar kontan.
Kejadiannya sendiri terjadi di Desa Pakuwon, Cianjur, Jawa Barat. Kejadiannya sendiri terjadi pada tanggal 28 November, tapi baru rame sekitar tanggal 11 Desember di sosmed. Jadi mereka ini sudah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Menjalin kasih selama 2 tahun. Bahkan pasangannya sudah pernah datang ke rumah untuk melamar. Oke. Sebelum ramai, si Aye ini 2 tahun yang lalu sempat mendatangi rumah Iha buat dinikahin. Cuman ortunya Iha nolak karena orang asing dan gak bisa nunjukin identitasnya dia siapa. Oh. Perempuan berinisial Aye ngaku-ngaku namanya itu Ahdiyat. Berarti si dia ini mengaku kalau dia sudah berbohong dan kebohongannya itu dilakukan agar bisa menikahi sang pujaan hati. Meskipun demikian, si cewek yang kita sebut korban kita sebut korban ini nggak tahu kalau cowok yang mau dinikahin dia itu adalah cewek juga. Aye ini 25 tahun, Iha ini 23 tahun. Iha ini mungkin gue nggak tahu, mungkin terlalu polos apa gimana, tapi kayak dia nggak tahu kalau pacarnya ini cewek juga. Masalahnya pernikahannya ini berlangsung khidmat pada tanggal 28 November dan mereka ini nikahnya nikah siri. Kecurigaan ini muncul karena setelah 3 hari berumah tangga, Iha ini heran. Kok Aye nggak pernah mau diajak berhubungan badan bahkan sejak malam pertama. Namun akhirnya si Aye sendiri yang mengungkapkan jati dirinya yang asli kalau dia itu perempuan. Awalnya si Aye ini pengen nikah yang sah secara hukum di KUA, tapi dia nggak bisa melengkapi syarat nikahnya, yaitu menunjukkan identitas aslinya. Aye ngakunya dari Banjarmasin, bernama Ahdia Mujib, tapi aslinya dia orang Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Nama aslinya siapa nggak tahu ya. Demi melangsungkan pernikahan, Aye ini sampai pinjam duit ke warga sebesar 57 juta. Damn. Si Aye ini ngakunya kalau dia ini miliarder dan punya surat perjanjian buat meyakinkan biar bisa dapat pinjaman duit. Akhirnya keluarga Iha ini ngelaporin ke polisi. Dan ya, Aye juga mesti bayar utangnya ke Eli yang minjemin dia duit. Selesai. Iya. Ada selesainya, udah baca wapres kita. Selesai. Kok bisa? Dia kepikiran gak sih, maksudnya kayak pada akhirnya kan dia harus mengaku juga gitu ketika tidak melakukan itu gitu. Kan lu gak bisa gitu, maksudnya kan masa gak kepikiran sih? Ngurusin nikah susah loh. Ngurusin nikah tuh ada syaratnya ini itu, lu harus segala macem siapin catering, makanan, bla 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 bla. 57 juta dia nyari duitnya buat dipinjam dipakai buat segala macem. Kok nggak kepikiran pada mungkin dia mikirnya gini, mungkin dia mikirnya kayak gue nikahin dulu aja nih, nanti mungkin setelah nikah dia mau kali meskipun gue cewek juga gitu kali. Kan ceweknya aja shock loh, maksudnya cewek yang benerannya ya. Emang gak ada yang curiga apa? Selepas menikah, Iha dan keluarga tak curiga. Hingga di hari ketiga berumah tangga, suaminya ogah ia sentuh. Apa tujuannya? Kan hubungan yang semacam ini tuh baru bisa terjadi kalau dua-duanya saling ayo gitu kan. Kalau satunya doang kan ini bunuh diri bro, namanya gimana sih? Jadi alasan kenapa ini bisa terjadi, maksudnya ijab kabul ini bisa terjadi karena ya nikah siri. Jadi kan hukum nggak tahu gitu, bukan penghulu yang beneran sepertinya. Jadi makanya tidak ada pengecekan yang identitas segala macem dan ini bisa kecolongan gitu. Anjing gimana ya kalau kayak gini? Masa lu harus hati-hati sebegitunya hati-hati sih? Sempet dilarang. Ya emang harus dilarang, kocak. Emosinya sampai dengan baik. Yo, aneh banget perkara sumpah dah. Oh ini men. Part 3 kita tutup dengan ini karena ini adalah berita yang sangat Meskipun demikian, kita harus disclaimer dulu. Ini tidak ada unsur kejahatan di sini. Jadi kayak aman, tenang, harusnya semuanya lancar, aman, terkendali ya. Oke. Ada artikelnya nggak sih? Ada dari Kumparan. Oke. Terima kasih Kumparan. Kita ke kronologisnya dulu. Jadi gini. Ada sebuah potongan payudara ditemukan oleh anak kecil
saat tengah mencari ikan di Adventureland. Adventureland ini di Sungai Romo Kalisari, Surabaya. Dari kumparan sih katanya hari Kamis tanggal 7 Desember sekitar jam 2. Anak-anak ini lagi nyari ikan seperti biasa. Maksudnya zaman bocah kan kita seru sekali kan kalau nyari ikan bersama kawan. Habis nyari ikan, kita bakar, kita makan. Kalau ketemu payudara, masa kita bakar kita kenyal bro. Jadi ada anak yang nyari ikan, tiba-tiba nemu sesuatu di dalam kantong plastik. Kantong plastik ini waktu dibuka, ternyata payudara yang dikemas di dalam tas. Lu bisa ngebayangin gak sih perasaan si bocahnya? Maksudnya ini plastik, dalam plastik ada tas. Wah pasti ada sesuatu yang berharga nih gitu kan. Ya kita bocah aja lah gitu, pikirannya bocah gitu. Waktu dibuka, berharga sih ini, tapi buat sebagian orang doang gitu. Gua mah belum waktunya menemukan ini gitu. Hai, tas tersebut juga diberi batu, mungkin biar tenggelam di dalam air. Nah, orang tuh awalnya mikir kalau perkara ini adalah perkara kejahatan. Tapi meskipun demikian, tentu akan terdengar ada aneh. Kenapa perkara kejahatan kok yang dibuang payudara doang gitu? Nggak, maksudnya kan kalau serem-sereman kan tangan, kaki, ini kok payudara doang gitu. Akhirnya pihak kepolisian langsung menduga kalau ini dari rumah sakit. Soalnya ada pasien yang lagi operasi payudara. Akhirnya potongan itu dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Ada info kalau ternyata paket tersebut datang dari rumah sakit Sri Rahayu. Nih, Kapolsek Benowo mengatakan potongan payudara itu milik pasien berinisial MLA asal Rotendao, NTT setelah menjalani tindakan medis di Rumah Sakit Muji Rahayu, Surabaya. Akhirnya ketahuan nih, terus orang-orang bisa tenang, alhamdulillah bukan mutilasi gitu kan. Payudara itu sendiri sebenarnya hasil dari operasi pengangkatan payudara. Dan ini bukan operasi yang pertama, karena sebelumnya sudah 2 kali melaksanakan operasi. Habis dipotong itu, potongan payudaranya diangkat sama tenaga medis. Lalu dokter menyarankan, katakanlah dia dan suami, untuk dilakukan tes di laboratorium. Tapi karena suaminya ini nggak punya uang, terkendala di perkara biaya, suami MLA bilang kayak, oh kasih ke saya aja nanti saya urus gitu. Tapi mungkin karena suaminya ini bingung lah, terus merasa kayak ngapain sih diperiksa lagi, udah buang aja gitu. Terus akhirnya sama suaminya ini dimasukin ke tote bag, dikasih batu, ditaruh plastik, dibuang. Akhirnya ya setelah pemeriksaan kepolisian, potongan payudara itu didasari ketidaktahuan dan faktor ekonomi. Udah gitu, kayak nggak pengen buang-buang duit buat tes lab kayaknya suaminya gitu. Ini dari kemarin pengen gue bahas, pengen gue masukin video, tapi kayak momennya belum tepat gitu, terus kayak waktu sekarang. Aduh, lu bisa ngebayangin gimana rasanya jadi si anak itu nggak sih men? Hidupnya buruk gitu, gue yakin kayak dalam mimpinya tuh terngiang-ngiang gitu. Bentukannya seperti apa? Maksudnya gini loh, itu bentukannya ya kulit dibelek aja gitu. Jadi kayak ada bagian-bagian yang darah, daging gitu-gitu kan, lemak. Ini nggak sesimpel kita ngelihat daging kambing atau daging sapi dipotong di pasar, enggak men. Ini buruk hari-hari dia itu, gue yakin. Serem bener. Dan bentukannya kayak apa ya? Maksudnya itu udah beberapa hari gitu dalam air. Ini serem banget dah. Enggak, yang gua kesel judulnya itu loh. Nyari ikan tapi nemu tete, anjing bete banget sih. Apaan tuh? Ada. Tapi gua rasa itu dulu untuk part 2 dan 3. Nanti kita akan lanjut lagi dengan perkara-perkara lainnya yang lebih wadaw lagi, karena perkaranya masih banyak. Ya Allah, banyak banget. Bisa tulis opini dan pendapat di kolom komentar di bawah. Like, komen, subscribe. Terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan ditonton bersama-sama. Sampai jumpa nanti. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan aduh, punggung gue sakit. Kenapa ya? Ada. Jaga kesehatan men, sumpah dah. Udah beberapa hari perut gue masih gak enak aja. Nih, dunia tuh gak bisa dinikmatin kalau lu sakit bro, sumpah. Apalagi di musim hujan, pancaroba, tahun baru, wah party-party guys. Nah, cabut ya, bye-bye, thank you.